Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu contoh soal terkait dengan bidang miring, di mana bidang miring ini akan membahas tentang adanya gaya berat. Langsung saja kita kerjakan. Perhatikan gambar berikut. Sebuah benda bermassa 4 kg berada pada bidang miring licin dengan sudut tetanya adalah 60 derajat. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan berat benda terhadap sumbu X dan berat benda terhadap sumbu Y. Seperti biasa, sebelum kita mengerjakan, kita harus tahu dulu apa yang ada di dalam soal. Sebuah benda bermassa 4 kg. Berarti di sana kita tahu masanya itu adalah 4 kg. Kemudian berada pada bidang miring licin dengan sudutnya tetanya adalah 60 derajat. Jadi ada teta itu nilainya 60 derajat, dan jika G nya nilai G itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah berat benda terhadap sumbu X dan berat benda terhadap sumbu Y. Nah, sebelum kita melanjutkan pengerjaannya, kita gambarkan dulu tentang komponen gaya yang ada di sana. Nah, komponen gaya yang ada di sana terutama yang ke bawah ini adalah W. Jadi arahnya selalu ke bawah. Nah, kemudian ada juga yang arahnya ke tegak lurus terhadap bidang. Tegak lurus terhadap bidang ini namanya N. Nah, kalau berat benda terhadap sumbu X itu berarti dia arahnya ke bawah. Nah, yang berat benda terhadap sumbu X atau Wx ini adalah benda berat benda yang menyebabkan benda ini bergeser ke bawah. Jadi Wx ini atau berat benda terhadap sumbu X ini sama dengan berat benda yang menyebabkan benda bergerak ke bawah. Itu ada Wx. Kemudian kalau berat benda terhadap sumbu Y itu letaknya di sini. Nah, ini ada bisa kita simpulkan Wy. Nah, setelah gambar komponen gaya ini kita punya, bisa kita kerjakan. Nah, nilai Wx itu adalah, kalau kita pakai persamaan penguraian komponen, maka ketemu Wx itu adalah W sin theta. Sehingga bisa kita ketahui nilai W nya, W ini didapat dari M dikalikan G sin theta. M nya ada nilai 4, G nya ada 10, kita sinkan dengan sin 60, maka ketemu 40 dikalikan sin 60 adalah setengah akar 3, jadi ketemu angka 20 akar 3 Newton. Nah, ini adalah komponen berat benda terhadap sumbu X besarnya. Nah, untuk berat benda terhadap sumbu Y bisa kita cari W cos theta. Karena W sudah kita ketahui nilainya 40, cos tetanya adalah 60, sehingga nilainya menjadi 40 cos 60 itu adalah setengah, sehingga 40 kali setengah itu nilainya adalah 20 Newton. Jadi untuk berat benda terhadap sumbu X itu didapat 20 akar 3 Newton, dan berat benda terhadap sumbu Y itu adalah 20 Newton, dimana berat benda terhadap sumbu Y bisa juga disamakan dengan gaya normalnya, cuman arahnya berlawanan. Nah, itu satu contoh soal untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.